Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi berkarakter konservasi terus berkomitmen mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan arsip yang sistematis dan profesional, setiap informasi dan dokumen kelembagaan dijaga sebagai sumber pengetahuan, bukti akuntabilitas, serta memori institusi. Dengan semangat konservasi dan tata kelola yang baik, Universitas Negeri Semarang menghadirkan sistem kearsipan yang modern, terintegrasi, dan terpercaya untuk mendukung pelayanan informasi serta kemajuan institusi di masa depan. UPT Kearsipan Universitas Negeri Semarang berperan aktif dalam pembinaan dan pengelolaan arsip di lingkungan universitas. Melalui pendampingan kepada unit kerja, UPT Kearsipan memastikan setiap arsip dikelola secara tertib, mulai dari penciptaan, pemberkasan arsip aktif, hingga penataan yang sistematis dan mudah diakses. Dengan pengelolaan arsip yang baik, UPT Kearsipan UNES mendukung terwujudnya tata kelola informasi yang akuntabel, efisien, dan berkelanjutan bagi kemajuan institusi. Pemberkasan arsip merupakan kegiatan penataan arsip secara sistematis agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan dokumen sesuai jenis, fungsi, dan kegiatan yang berkaitan, kemudian disusun secara teratur dalam satu berkas yang utuh. Dengan pemberkasan yang baik, arsip tidak hanya tersimpan rapi, tetapi juga memudahkan pencarian informasi, mendukung kelancaran pekerjaan, serta menjaga tertib administrasi dalam setiap unit kerja. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi dan digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Arsip ini menjadi sumber informasi penting dalam mendukung proses kerja, pengambilan keputusan, serta pelayanan di setiap unit kerja. Oleh karena itu, arsip aktif perlu dikelola dan disusun secara tertib melalui proses pemberkasan yang sistematis sehingga mudah ditemukan kembali, aman, dan siap digunakan kapanpun diperlukan. Proses pemberkasan arsip aktif diawali dengan penerimaan arsip dari unit kerja yang telah selesai digunakan dalam kegiatan administrasi. Arsip kemudian diperiksa kelengkapannya untuk memastikan dokumen tersusun sesuai dengan kegiatan. Selanjutnya, arsip dikelompokkan dan ditata secara sistematis berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan. Setiap dokumen disusun secara kronologis agar alur informasi dapat dipahami dengan jelas. Melalui proses pemberkasan yang tertib dan terstruktur, arsip aktif menjadi lebih rapi, mudah ditemukan kembali, serta mendukung kelancaran pengelolaan administrasi di lingkungan unit kerja. Setiap arsip diterima, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap setiap dokumen. Arsip diperiksa untuk memastikan kelengkapan, keaslian, serta keterkaitannya dengan kegiatan atau proses administrasi yang telah dilakukan. Pada tahap ini, petugas memastikan bahwa setiap dokumen yang menjadi bagian dari suatu kegiatan telah tersedia dan tersusun dengan benar. Dokumen yang tidak relevan atau tidak berkaitan akan dipisahkan agar tidak mengganggu keteraturan berkas. Pemeriksaan ini penting untuk menjamin bahwa arsip yang dikelola benar-benar akurat, utuh, dan memiliki nilai informasi yang jelas dalam mendukung administrasi dan pengambilan keputusan. Setelah arsip diperiksa, setiap dokumen kemudian ditentukan kode klasifikasinya sesuai dengan sistem klasifikasi arsip Universitas Negeri Semarang. Kode klasifikasi ini berfungsi untuk mengelompokkan arsip berdasarkan fungsi, kegiatan, dan substansi yang berkaitan dengan tugas dan aktivitas organisasi. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, setiap arsip memiliki identitas yang memudahkan proses penataan dan pengelolaan. Penentuan kode klasifikasi dilakukan secara cermat agar arsip ditempatkan pada kelompok yang tepat. Hal ini sangat penting untuk memastikan keteraturan berkas serta mempermudah proses pencarian kembali ketika arsip diperlukan.
Melalui penerapan sistem klasifikasi arsip UNES, pengelolaan arsip menjadi lebih sistematis, tertib, dan mendukung terciptanya tata kelola kearsipan yang efektif dan akuntabel. Kode klasifikasi arsip menjadi dasar penting dalam proses penataan dan penyimpanan arsip. Melalui kode klasifikasi, setiap dokumen dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan kegiatan yang berkaitan. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, arsip dapat disusun secara teratur dalam berkas yang sistematis, sehingga memudahkan proses penyimpanan dan pengelolaan di unit kerja. Penataan arsip berdasarkan kode klasifikasi juga membantu mempercepat proses temu kembali arsip ketika dibutuhkan, serta menjaga keteraturan dan keamanan dokumen. Dengan demikian, penerapan kode klasifikasi menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, efektif, dan akuntabel. Setelah ditentukan kode klasifikasinya, arsip kemudian disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Penyusunan ini dilakukan dengan menempatkan dokumen sesuai tanggal atau waktu terjadinya kegiatan. Penataan secara kronologis membantu menunjukkan alur peristiwa atau proses administrasi secara jelas dan runtut. Dengan demikian, setiap tahapan kegiatan dapat ditelusuri dengan mudah melalui dokumen yang tersimpan dalam berkas. Susunan arsip yang kronologis juga memudahkan petugas dalam melakukan pencarian kembali dokumen ketika diperlukan. Melalui penyusunan yang tertib dan teratur, arsip menjadi lebih mudah dipahami, dikelola, dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat. Setelah arsip disusun secara sistematis dan kronologis, dokumen tersebut siap dimasukkan ke dalam berkas. Setiap arsip ditempatkan sesuai dengan kode klasifikasi dan kegiatan yang berkaitan, sehingga membentuk satu kesatuan berkas yang utuh. Proses ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dokumen serta memudahkan penyimpanan dan pengelolaan arsip di unit kerja. Dengan pemberkasan yang rapi dan terstruktur, arsip dapat disimpan dengan baik dan mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Berkas. Berkas adalah kumpulan arsip yang memiliki kesamaan masalah, kegiatan, atau proses administrasi tertentu. Setiap dokumen yang berkaitan dihimpun dan disusun dalam satu kelompok berkas yang utuh. Penyusunan berkas bertujuan untuk menjaga keterkaitan informasi antar dokumen, sehingga alur kegiatan dapat dipahami secara lengkap dan sistematis. Dengan pengelompokan dalam bentuk berkas, arsip menjadi lebih tertata, mudah dikelola, dan memudahkan proses pencarian kembali ketika informasi dibutuhkan. Oleh karena itu, pemberkasan menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan arsip yang tertib, efektif, dan terorganisasi dengan baik. Setiap berkas arsip diberi identitas yang jelas untuk memudahkan pengelolaan dan penelusuran kembali. Identitas tersebut meliputi kode klasifikasi, judul berkas, dan tahun kegiatan. Kode klasifikasi menunjukkan pengelompokan arsip berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi. Sementara itu, judul berkas memberikan gambaran singkat mengenai isi atau permasalahan yang terdapat di dalam berkas tersebut. Tahun kegiatan dicantumkan untuk menunjukkan periode waktu dari arsip yang tersimpan. Dengan adanya identitas yang lengkap dan jelas, setiap berkas dapat dikenali dengan mudah, disimpan secara tertib, serta mempermudah proses pencarian kembali ketika dibutuhkan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan penentuan kode klasifikasi, arsip kemudian dimasukkan ke dalam berkas. Setiap dokumen ditempatkan sesuai dengan kesamaan masalah atau kegiatan yang berkaitan. Pengelompokan ini bertujuan agar seluruh arsip yang memiliki hubungan dengan suatu kegiatan dapat dihimpun dalam satu kesatuan berkas yang utuh. Dengan demikian, informasi yang tersimpan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selain itu, arsip juga disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Dokumen dengan tanggal paling awal ditempatkan di bagian depan, diikuti dokumen berikutnya sesuai dengan waktu terjadinya kegiatan. Penataan yang sistematis ini memudahkan petugas dalam menelusuri alur kegiatan serta mempercepat proses temu kembali arsip jika dibutuhkan.
Melalui proses pemberkasan yang tertib dan terstruktur, arsip dapat dikelola secara lebih efektif sebagai sumber informasi dan bukti kegiatan organisasi. Isi berkas arsip harus tertata dengan rapi dan teratur agar memudahkan proses penemuan kembali. Setiap dokumen disusun secara sistematis sesuai dengan urutan waktu dan keterkaitan kegiatan yang sama. Dengan isi berkas yang tertata dengan baik, pengelolaan arsip menjadi lebih efektif, mendukung kelancaran administrasi, serta memastikan informasi dapat diakses secara tepat dan efisien. Tunjuk silang dilakukan apabila satu arsip memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu klasifikasi atau kegiatan. Dalam kondisi ini, arsip ditempatkan pada klasifikasi utama yang paling sesuai, sementara pada klasifikasi lain dibuatkan catatan tunjuk silang sebagai penunjuk keberadaan arsip tersebut. Proses ini bertujuan untuk menjaga keteraturan pemberkasan sekaligus memastikan informasi tetap dapat ditemukan dari berbagai jalur pencarian. Dengan adanya tunjuk silang, pengelolaan arsip menjadi lebih sistematis dan memudahkan proses temu kembali arsip secara cepat dan tepat. Tunjuk silang dibuat dengan mencatat keberadaan arsip pada berkas utama tempat dokumen tersebut disimpan. Catatan ini berfungsi sebagai penunjuk yang memberikan informasi mengenai lokasi arsip yang sebenarnya. Melalui tunjuk silang, petugas arsip dapat mengetahui bahwa dokumen yang dicari berada pada berkas atau klasifikasi tertentu. Dengan demikian, meskipun arsip hanya disimpan pada satu berkas utama, informasinya tetap dapat ditelusuri melalui klasifikasi lain yang berkaitan. Dengan adanya tunjuk silang, arsip tetap dapat ditemukan meskipun dicari melalui klasifikasi yang berbeda. Penerapan tunjuk silang membantu menjaga keteraturan pemberkasan serta memastikan setiap arsip dapat diakses dengan mudah ketika dibutuhkan. Dengan demikian, pengelolaan arsip menjadi lebih sistematis, efisien, dan mendukung kelancaran administrasi organisasi. Out indikator digunakan ketika arsip dikeluarkan dari berkas untuk dipinjam atau digunakan dalam kegiatan tertentu. Out indikator berfungsi sebagai penanda bahwa dokumen tersebut sedang tidak berada di tempat penyimpanannya. Dengan adanya out indikator, petugas arsip dapat mengetahui bahwa dokumen sedang dipinjam. Penggunaan out indikator membantu menjaga keteraturan berkas serta memastikan arsip tetap terkontrol dan dapat dikembalikan ke tempat semula dengan tepat. Out indikator berisi informasi penting mengenai penggunaan arsip yang sedang dipinjam. Informasi tersebut meliputi nama peminjam, tanggal peminjaman, serta tujuan penggunaan arsip. Dengan adanya informasi yang lengkap pada out indikator, petugas arsip dapat mengetahui siapa yang menggunakan dokumen tersebut dan kapan arsip harus dikembalikan. Out indikator diletakkan pada posisi arsip yang dikeluarkan dari dalam berkas. Penetapan ini berfungsi sebagai penanda bahwa dokumen tersebut sedang dipinjam atau digunakan. Out indikator juga memberikan informasi mengenai siapa yang meminjam arsip dan kapan arsip tersebut diambil. Penempatan penanda ini membantu menjaga keteraturan berkas serta memudahkan proses pengendalian dan penelusuran arsip hingga dokumen dikembalikan ke tempat semula. Pemberkasan arsip yang baik berperan penting dalam menjamin ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Arsip yang disusun secara sistematis memudahkan proses pencarian kembali dokumen secara cepat dan tepat. Selain itu, pemberkasan yang tertib juga membantu menjaga keutuhan dan keteraturan arsip sebagai bukti kegiatan serta sumber informasi yang terpercaya. Melalui pengelolaan arsip yang baik, setiap dokumen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung administrasi, pengambilan keputusan, dan pelayanan. Dengan demikian, pemberkasan arsip tidak hanya menjaga keteraturan dokumen, tetapi juga menjadi upaya penting dalam merawat memori institusi.
UPT Kearsipan Universitas Negeri Semarang berkomitmen mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui pembinaan, pendampingan, serta pengelolaan arsip yang profesional, UPT Kearsipan mendukung terciptanya keteraturan informasi di setiap unit kerja. Arsip yang tertata dengan baik menjadi sumber informasi yang akurat sekaligus bukti